Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa yang sudah kita diskusikan, yaitu mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Oke, perkenalkan, saya Fabian Indra Serino dengan NPM terakhir 291. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madi Krishna Prastyarana, NPM 240130103115. Perkenalkan, nama saya Indriana Chainingrum, NPM akhir saya 317. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Ahmad, nomor NPM 2401301302. Perkenalkan, nama saya Dewi Azaltu Naila dengan nomor NPM akhir 022. Oke, di sini sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam perusahaan itu, dalam perusahaan manufaktur itu beberapa melibatkan, yang pertama itu fungsi kepegawaian itu, lalu bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan. Lalu ada penetapan jabatan, jadi ditetapkan jabatannya sebagai apa. Lalu ada penetapan tarif gaji dan upah, ya selama kontrak bagaimana. Lalu ada promosi dan penurunan pangkat. Oke, selanjutnya ada yang namanya fungsi keuangan. Lalu itu bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah, serta berbagai tunjangan ya, kesejahteraan karyawan ya, agar karyawan tuh lebih semangat lagi. Lalu ada fungsi akuntansi ya, itu bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja. Nah itu untuk kepentingan perhitungannya, harga pokok produk dan penyediaan informasi ya. Itu sistem akuntansi melibatkan beberapa itu. Selanjutnya yaitu ada yang namanya golongan pembayaran kepada karyawan, yaitu jelas harus ya karyawan dibayar ya. Nah, pembayaran kepada karyawan itu dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu gaji, lalu yang kedua ada upah. Oke, dari gaji jadi pada umumnya itu merupakan pembayaran atas penyerahan jasa ya, jadi jasanya karyawan ya kan, yang mengerjakan karyawan. Jadi atasan itu membayar karyawan untuk menyelesaikan proyek tersebut ya kan, harus dong diberi gaji, udah disuruh beri gaji yang dilakukan oleh karyawannya kan, karyawan itu harus digaji. Nah, yang mempunyai jenjang jabatan manajer, nah jadi manajer itu menggaji para karyawan yang bekerja sama dengan manajernya itu secara tetap berbulan, kecuali nanti ada kenaikan pangkat atas si pekerja karyawan ini bagus atau naik gini. Lalu yang kedua, ada upah. Nah, upah itu pada umumnya itu merupakan pembayaran atas penyerahan jasa. Ya, hampir sama dengan gaji ya, pembayaran atas penyerahan jasa. Ya seperti tadi, karyawan bekerja untuk manajer dan manajer menggaji karyawannya. Yang dilakukan oleh karyawan ya kan, pelaksanaan atau bisa dibilang buruh ya. Tapi upah itu dibayarkan berdasarkan hari kerja, lalu jam kerja. Jadi mungkin ya hari kerjanya misal 5 hari ya digaji 5 hari, sehari itu berapa, lalu jam kerja per jamnya berapa, atau jumlah satuan produknya yang dihasilkan oleh karyawan. Misal
kita sales nih menjual menjual HP ya. HP itu kan jumlah satuan produk yang kita menjualkan, semisal HP Oppo ini 2 juta. Nah, setelah udah, nah kita yang dihasilkan dari produk dan atasan itu ya yaitu jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh karyawan, ya seperti sales gitu. Oke. Di slide yang kelima dan keenam ini saya akan menjelaskan mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Di dalam ini terdapat 8 dokumen wajib yang perlu dan wajib untuk disertakan dalam sistem penggajian dan pengupahan ini. Untuk yang pertama yaitu dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang terkait dengan karyawan, seperti misalnya surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat atau jenjang, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemberhentian sementara dari pekerjaan atau yang disebut skorsing, dan lain sebagainya. Tembusan dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Jadi apabila terdapat perubahan ataupun sesuatu terhadap pegawai, maka dokumen ini diperlukan dan akan dikirim ke bagian pembuatan daftar gaji dan upah. Yang kedua yaitu kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dengan mesin pencatat waktu, biasanya menggunakan fingerprint atau lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kartu jam kerja. Dokumen kartu jam kerja ini digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Dokumen ini diisi oleh penyedia pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya upah langsung kepada setiap jenis produk atau pesanan. Seperti telah disebutkan di atas, catatan waktu kerja ini hanya diperlukan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang keempat yaitu daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh atau yang disebut pajak penghasilan, utang karyawan, iuran organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Jadi daftar gaji dan daftar upah ini hanya berupa gaji bruto, dan dikurangi oleh pajak dan lain sebagainya. Yang slide ke-6 ini ada beberapa dokumen lagi yang perlu dan wajib untuk disertakan ke dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Untuk yang pertama yaitu rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Rekap daftar upah dibuat untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi biaya tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya dengan dasar rekap daftar gaji dan upah. Jadi rekap daftar gaji dan rekap daftar upah ini saling bersangkutan dengan daftar gaji dan upah yang ada di contoh sebelumnya. Atau secara singkat, dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Yang selanjutnya yaitu surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah, atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah.
Dokumen ini dibuat sebagai catatan bagi karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterima setiap karyawan, beserta berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan. Jadi surat pernyataan gaji dan upah ini merupakan perincian daripada gaji yang diterima oleh karyawan, yang di dalamnya terdapat besaran gaji bruto, pengurangan pajak penghasilan, dan asuransi, dan lain sebagainya yang sesuai kebijakan perusahaan. Yang ketiga yaitu amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Di halaman muka amplop gaji dan upah setiap karyawan berisi informasi mengenai nama karyawan, nomor identifikasi karyawan, dan jumlah gaji bersih yang diterima oleh karyawan dalam setiap bulan. Nah, yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini merupakan dokumen perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan. Nah, di dalam dokumen ini terdapat informasi mengenai daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang tentu dokumen ini juga memiliki fungsi untuk memeriksa apakah daftar gaji dan upah ini sudah sesuai dan akan dilakukan dalam bentuk pencatatan. Sekian dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama yaitu jurnal umum. Dalam pencatatan gaji dan upah, jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga yaitu kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Sumber informasi untuk pencatatan dalam kartu biaya ini adalah bukti memorial. Kartu biaya dapat menggunakan formulir akun dengan debit lebar atau with debit ledger. Yang keempat yaitu kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Informasi dalam kartu penghasilan ini dipakai sebagai dasar penghitungan PPh pasal 21 yang menjadi beban setiap karyawan. Selain itu, kartu penghasilan karyawan ini digunakan sebagai tanda terima gaji dan upah karyawan dengan ditandatanganinya kartu tersebut oleh karyawan yang bersangkutan. Dengan tanda tangan pada kartu penghasilan karyawan ini, setiap karyawan hanya mengetahui gaji atau upahnya sendiri, sehingga rahasia penghasilan karyawan tertentu tidak diketahui oleh karyawan yang lain. Baik, selanjutnya yaitu fungsi yang terkait. Yang pertama yaitu ada fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan. Yang kedua yaitu fungsi pencatatan waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Setiap pengendalian internal yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Yang ketiga yaitu ada fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Daftar gaji dan upah diserahkan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah kepada fungsi akuntansi untuk pembuatan
bukti kas keluar yang dipakai sebagai dasar untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan. Yang keempat yaitu ada fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan, fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan membayar gaji dan upah karyawan. Misalnya, utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Selanjutnya yang kelima yaitu fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Uang tunai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop gaji dan upah setiap karyawan untuk selanjutnya dibagikan kepada karyawan yang berhak. Kali ini saya akan membahas tentang unsur pengendalian internal. Pengendalian internal sendiri adalah serangkaian kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan operasional perusahaan ini berjalan secara efisien, data keuangan akurat dan andal, serta mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Salah satu aspek penting dari pengendalian internal ini adalah pengelolaan proses penyajian atau payroll. Nah, dalam slide ini saya akan menjelaskan dua unsur utama pengendalian internal yang berkaitan langsung dengan proses penggajian, yaitu organisasi dan sistem otorisasi. Yang pertama kita masuk ke organisasi. Struktur organisasi yang baik harus mencerminkan adanya pemisahan fungsi atau pemisahan tugas, segregation of duties. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan karena tidak ada satu orang yang menguasai seluruh proses dari awal hingga akhir. Nah, di dalam organisasi ini ada 2 poin penting, yaitu fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Artinya, pihak yang menghitung dan menyusun daftar gaji tidak boleh sama dengan pihak yang melakukan pencatatan atau pembayaran gaji. Nah, hal ini memiliki tujuan agar tidak ada manipulasi data atau penyalahgunaan data perusahaan. Yang kedua, ada fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Artinya, data kehadiran digunakan sebagai dasar penghitungan gaji. Nah, jika fungsi ini dijalankan oleh unit yang sama dengan operasi yang mungkin berkepentingan langsung, maka ada potensi manipulasi data kehadiran. Oleh karena itu, pencatatan waktu hadir harus dilakukan oleh pihak independen agar akurat dan objektif. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu sistem otorisasi. Sistem otorisasi sendiri adalah mekanisme persetujuan yang memastikan bahwa setiap transaksi atau aktivitas penting dalam perusahaan dilakukan dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak yang berwenang. Nah, dalam konteks ini penggajian, sistem otorisasi sangat penting karena berkaitan langsung dengan hak karyawan dan pengeluaran dana perusahaan. Di dalam sistem otorisasi ini terbagi menjadi 7 poin penting. Yang pertama ada setiap karyawan yang tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan. Yang artinya pengangkatan ini ditandatangani oleh direktur utama. Ini memastikan bahwa hanya karyawan resmi perusahaan yang berhak menerima gaji. Yang kedua ada perubahan gaji dan upah karena kenaikan pangkat, perubahan tarif atau tunjangan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan. Ini mencegah perubahan yang tidak sah dan menjamin keadilan bagi seluruh karyawan. Yang ketiga ada setiap potongan gaji selain pajak penghasilan harus diotorisasi. Misalnya potongan koperasi atau cicilan lainnya tidak bisa dilakukan tanpa dasar persetujuan pihak yang sah. Yang keempat ada kartu jam hadir karyawan harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Otorisasi ini penting sebagai bukti bahwa data kehadiran yang digunakan untuk menghitung gaji adalah valid. Yang kelima ada perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen masing-masing. Ini mencegah adanya klaim lembur yang tidak sah dan memastikan lembur dilakukan atas kebutuhan kerja. Yang keenam ada daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh bagian personalia. Hal ini memastikan bahwa data gaji sesuai dengan data karyawan dan telah melalui proses verifikasi.
Yang ketujuh atau yang terakhir ada bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh bagian akuntansi. Nah, ini adalah bentuk pengendalian akhir yang memastikan bahwa dana yang dikeluarkan sesuai dengan daftar gaji yang telah disetujui sebelumnya. Nah, semua itu adalah penjelasan-penjelasan yang saya berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, pada saat ini saya akan melanjutkan tentang membahas unsur pengendalian internal, khususnya yang berkaitan dengan penggajian karyawan. Nah, unsur ini penting untuk memastikan bahwa proses pencatatan dan pembayaran gaji dilakukan secara akurat, transparan, dan tidak disalahgunakan. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagian yang kiri, yaitu tentang prosedur pencatatan. Ada dua prosedur yang utama, yaitu tentang setiap perusahaan dalam pencatatan penghasilan karyawan harus direkonsiliasi atau cocokkan dengan daftar gaji upah karyawannya. Ini penting untuk mencegah adanya perbedaan yang bisa menyebabkan kesalahan atau bahkan kecurangan dalam pembayaran. Nah, prosedur yang kedua tentang memverifikasi tarif upah, yaitu tarif upah yang tertera pada kartu jam kerja harus diperiksa detailnya oleh fungsi akuntansi. Dengan kata lain, bagian akuntansi perlu memastikan bahwa tarif yang dipakai benar-benar sesuai dan sah sebelum proses lebih lanjut. Yaitu selanjutnya saya akan ke bagian yang keenam, yaitu tentang praktik yang sehat dalam unsur-unsur ini. Yang pertama ada kartu jam kerja atau hadir karyawan harus dibandingkan dengan kartu kerja terakhir sebagai dasar umum distribusi biaya tenaga kerja. Ini sangat membantu dalam penilaian efisiensi tenaga kerja dan alokasi biaya yang tepat. Jadi dengan adanya ini bisa menjadi bisa dipakai sebagai distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kerja jam hadir ke dalam mesin catatan waktu harus diawasi oleh fungsi waktu supaya tidak ada yang namanya manipulasi data dan semacamnya. Yang ketiga ada pembuatan daftar gaji dan upah diverifikasi kebenaran dan penelitian perhitungan oleh fungsi akuntansi sebelum melakukan pembayaran. Nah, ini tuh supaya seperti tadi tidak ada manipulasi data dan sebagainya, dan bisa dilihat kebenarannya bagaimana, dan daftar gaji upah ini bisa dijelaskan dengan pencatatan yang tadi. Nah, yang keempat tentang rekonsiliasi juga, yaitu penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Nah, penghasilan yang dipotong dari karyawan harus disesuaikan kembali dengan pencatatan penghasilan agar tidak ada kelebihan atau kekurangan potongan pajak. Nah, jadi yang terakhir ada catatan penghasilan karyawan harus disimpan oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah. Nah, semua catatan penghasilan atau upahnya itu harus disimpan oleh fungsi yang juga membuat daftar gaji dan upah. Ini untuk memastikan integritas dan keterlacakan data supaya bisa kita tahu pada bulan ini tercatat dengan jelas dan disimpan. Jadi misal pembayaran pada bulan kemarin pun harus ada penyimpanan catatannya dan sebagainya. Nah, untuk simpulnya pada unsur pengendalian terakhir ini itu dalam proses penggajian itu sangatlah krusial. Nah, ini untuk menjamin transparansi, akurasi, dan pencegah kesalahan. Nah, dengan melakukan prosedur pencatatan yang tepat dan praktik sehat seperti ini, organisasi dapat meminimalkan risiko keuangan dan operasionalnya. Jadi seperti itu tentang unsur pengendalian dan internal. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Aziratul Naila dengan nomor NPM akhir 022. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, untuk organisasi sendiri itu berfungsi sebagai fungsi pencatatan biaya yang harus terpisah dari fungsi produksi. Lalu yang kedua,
fungsi pencatatan biaya harus terpisah dari fungsi yang menggambarkan biaya. Dan yang ketiga, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi produksi. Lalu yang keempat, fungsi gudang harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, sedangkan sistem otorisasi dan prosedur pencatatan itu bertujuan untuk memastikan setiap transaksi dan aktivitas produksi itu dilakukan secara sah, terkontrol, dan terdokumentasi dengan baik. Yang pertama yaitu surat order produksi. Nah, maksudnya diotorisasi kepada produksi untuk memastikan produksi sesuai kebutuhan dan rencana. Yang kedua, permintaan dan pengeluaran gudang. Nah, itu tuh disahkan kepada produksi agar penggunaan bahan sesuai jadwal produksi. Yang ketiga, bukti kas keluar. Nah, itu tuh diotorisasi akuntansi keuangan untuk menjaga pengeluaran sesuai anggaran dan prosedur. Lalu yang keempat, daftar kebutuhan bahan. Nah, disiapkan fungsi perencanaan dan disahkan kepada produksi agar bahan tersedia tepat waktu. Lalu yang kelima, daftar kegiatan produksi menunjukkan rencana kerja diotorisasikan untuk menjamin kelancaran proses produksi. Lalu untuk yang terakhir yaitu kartu jam kerja. Nah, itu diotorisasikan kepada produksi untuk menghasilkan data kehadiran dan upah yang akurat. Jadi kesimpulannya itu sistem otorisasi ini memperkuat pengendalian internal, mencegah penyimpangan, dan mendukung akuntabilitas antar fungsi. Lalu untuk slide selanjutnya, unsur pengendalian internal. Nah, unsur pengendalian internal yaitu pengendalian internal yang baik membantu perusahaan mencegah kesalahan, kecurangan, dan memastikan keandalan data keuangan serta operasional. Yang pertama, dokumen bernomor urut dan dipertanggungjawabkan. Nah, maksudnya adalah semua dokumen itu penting seperti surat order produksi, bukti gudang, dan bukti keuangan dicetak bernomor urut. Nah, ini itu dapat mencegah pemalsuan, kehilangan, atau penggunaan ganda karena setiap dokumen dapat dilacak. Lalu yang kedua yaitu rekonsiliasi kartu biaya dan buku besar. Nah, ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pencatatan biaya produksi di kartu biaya sesuai dengan akun kontrol di buku besar. Ini gunanya untuk menjaga akurasi laporan keuangan dan memudahkan deteksi kesalahan. Lalu untuk yang ketiga, penghitungan fisik persediaan secara periodik perhitungan fisik persediaan secara periodik itu seperti pemeriksaan stok fisik di gudang dicocokkan dengan catatan di kartu persediaan. Nah, tujuannya untuk mengidentifikasi selisih, kehilangan, atau kesalahan pencatatan sejak dini. Jadi, kesimpulannya yaitu praktik-praktik ini meningkatkan transparansi, akurasi data, dan mencegah kecurangan dalam proses produksi dan pencatatan keuangan. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.